seharusnya ya masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Masalah itu akan berubah otomatis menjadi rintangan gitu. Nah, rintangan ini akan kita lalui jika kita bersama Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu kadang-kadang menyebabkan timbulnya masalah. Nah, tapi karena memang kita ada roh Tuhan, berarti masalah itu berubah menjadi rintangan gitu. Nah, rintangan ini apabila bisa dilalui, berarti kita naik level iman, untuk makin dekat, makin dewasa rohani gitu. Seperti itu, kurang lebih gambarnya seperti itu. Daud karena memang benar-benar sayang Tuhan. Memang Daud benar-benar takut Tuhan, sayang Tuhan, cinta Tuhan. Akhirnya banyak sekali masalah yang menjadi rintangan itu berupa ujian cobaan hidup, ya lolos gitu. Karena Daud melekat gitu, melekat kepada Tuhannya. Melekat dalam arti kata saat di atas dia juga melekat, saat di bawah juga dia melekat. Jadi hati-hati, banyak sekali orang yang saat di bawah melekat gitu ya, karena memang dia tidak berdaya apa-apa. Tapi begitu dalam posisi yang enak gitu di atas, biasanya lupa akan Tuhan gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Contoh Daud gitu, dalam kondisi di atas di bawah, ya Daud tetap melekat kepada Tuhan gitu. Oleh karena fokus Daud utamakan hidup kepada mencari dan hidup bersama Tuhan, bukan untuk dapatkan yang lain-lain, maka pada saatnya Tuhan malah akan memberikan segalanya kepada Daud gitu. Jadi Daud tidak pernah fokus akan harta dan tahta gitu. Tapi ya janji Tuhan seperti itu gitu. Setelah kita mengenal Tuhan, benar-benar menghidupkan roh Tuhan, setelah kita mengenal firman Tuhan, berarti kebenaran Tuhan, Tuhan yang malah janji akan nyukupin kita. Nah, karena kalau seandainya kita belum mengenal kebenaran akan firman Tuhan, kita belum benar-benar hidup bersama Tuhan, itu yang namanya kesuksesan gitu. Ya, kita hidup di atas atau sukses harta dan tahta gitu, itu malah bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau gitu. Jadi Tuhan pengen kita mesti kenal dulu sama Tuhan, kita mengerti pengennya Tuhan, kita juga berani gitu melakukan apa yang Tuhan suruh, meskipun nanti timbul masalah itu akan Tuhan robah menjadi rintangan. Nah, rintangan itu akan memproses iman kita makin benar. Nah, dari situ ujungnya Tuhan pasti akan gelontorin soal harta dan tahta itu gitu loh. Itu janji Tuhan. Bahkan ya otomatis kalau kita sudah benar, semua jadi akhirnya lancar semua. Jadi urusan harta, urusan tahta, urusan keluarga gitu, itu pasti akan Tuhan berkati semua gitu. Ada firman yang menyatakan bahwa ya cari dulu dong Tuhan dan kebenarannya Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dunia. Itu jelas janji Tuhan gitu. Jadi kalau yang Daud lakukan itu, saya pikir tidak salah, karena Daud memang lebih prioritaskan, lebih fokuskan mencari Tuhannya gitu, daripada mencari harta atau tahtanya gitu. Dia berani gitu, Daud ini berani menghadapi, nggak mikir harta bagaimana caranya, karena terus-terusan sama Tuhan diizinkan untuk di atas dan di bawah terus gitu. Jadi akhirnya Daud merasa
Harta buat apa gitu? Bisa di atas, bisa di bawah. Ya, waktu di atas bisa aja dengan secepat itu hilang. Waktu di bawah, Tuhan juga bisa bikin secepat itu ada di atas lagi. Daud lama-lama dengan beberapa kejadian seperti itu, Daud tetap melekat kepada Tuhan. Akhirnya tuh Daud sudah tidak bisa membedakan kedekatan waktu di atas dengan Tuhan atau kedekatan dengan Tuhan waktu di bawah. Udah nggak ada. Jadi ya Daud melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Mau di atas di bawah, ya Daud dekat sama Tuhan. Nah ini loh yang menyenangkan Tuhan. Tuhan sangat sayang sama Daud karena ini gitu. Karena Daud benar-benar all out untuk dia gitu, untuk Tuhan. Ya pasti Tuhan juga akan all out untuk Daud gitu. Pasti seperti itu. Kan rumus Tuhan kan tabur tuai gitu. Kalau apa yang kita tabur gitu kepada Tuhan atau kepada manusia lain, pasti kita juga akan menuai itu. Kalau kita all out terhadap Tuhan, Tuhan juga akan all out terhadap kita. Itu teori Tuhan loh. Apa hukum Tuhan seperti itu. Jadi udah nggak bisa ditawar-tawar gitu. Saya pikir kalau cerita keradikalan Daud ya seperti ini teman-teman. Jadi rasanya boleh kita contoh ya, keradikalan dalam arti keradikalan yang positif ya, keradikalan di dalam Tuhan, keradikalan yang nanti berujung semua akan dengan happy ending gitu. Bukan keradikalan yang dengan keras, dengan kasar, bukan. Keradikalan dengan sifat-sifat Tuhan, kasih sayang Tuhan, semua itu harus ditampakkan dalam keradikalan kita kepada Tuhan gitu. Jadi keradikalan yang kita maksud pagi ini adalah keradikalan yang apa ya, mungkin dalam pengenalan akan Tuhan kita harus radikal. Bagaimana caranya kita mati-matian untuk mencari ya, untuk mengenal Tuhan kan tidak mudah gitu, tidak bisa cuman sekedar udah cuman cukup baca firman aja. Kalau tidak mengerti firman juga buat apa gitu. Ya memang sih dibanding tidak membaca firman lebih bagus membaca firman. Tapi kalau membaca firman tanpa merenungi apa arti firman itu, nggak ada pengertian itu, ya buat apa gitu. Ya akhirnya kita kayak baca komik gitu, nggak ada artinya gitu. Atau kalaupun kita bicara kitab suci adalah seperti hukum-hukum Tuhan gitu, perjanjian Tuhan, ya seperti akte notaris saja gitu. Padahal kan firman Tuhan bukan begitu. Firman Tuhan itu kan dengan ayat yang sama kan bisa diartikan terus, tidak pernah ada hentinya gitu. Selalu ayatnya sama, pasalnya sama, ayatnya sama, tapi artinya kan bisa berubah terus gitu. Nah itu yang namanya Tuhan bilang bahwa firman itu hidup, ya itu gitu. Karena firmannya satu gitu, tetap nggak pernah berubah, tapi dalam pengertiannya bisa berubah terus gitu. Terus jadi kalau kita baca pasal dan ayat yang sama tahun ini dengan kita baca lagi satu putaran misalnya 1-2 tahun yang akan datang pasal dan ayat yang sama, itu sudah berbeda pengertian gitu. Nah itu hebatnya firman Tuhan gitu. Sampai kita meninggal pun pengertian firman Tuhan itu tidak pernah akan berhenti. Terus menyesuaikan dengan kedewasaan, tingkat kedewasaan rohani kita, tingkat pengertian rohani kita gitu. Jadi firman itu memang hidup sekali gitu. Jadi meskipun hanya satu gepok buku seperti itu, tapi sampai kita meninggal itu buku tidak pernah habis gitu. Maksudnya tidak pernah habis itu bukan masalah dibacanya, pengertiannya buku kitab suci itu tidak pernah habis gitu. Beda sama buku lain. Kalau dengan buku lain yang setebal itu, jangan-jangan sudah ditangkap sekali sudah mengerti gitu. Kalau firman Tuhan tidak bisa. Meskipun hanya sebuku itu, tapi artinya bisa beribu-ribu, berjuta-juta makna gitu dalam pasal dan ayat yang sama. Mungkin pagi ini seperti ini dulu teman. Mudah-mudahan keradikalan Daud gitu bisa mengimpartasi kita untuk kita juga ke bawah seperti itu. Percaya bahwa kalau kita radikal sama Tuhan, kepada Tuhan yang prioritas satunya, ada saatnya nanti Tuhan akan berbalikan semua. Bagaimana caranya kita memberikan prioritas gitu kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada usaha kita, kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita dan lain-lain. Jadi Tuhan cuma minta
kita terhadap Tuhan dulu, prioritaskan gitu. Nanti setelah itu kita bersama Tuhan akan memberikan prioritas kepada yang lain-lain. Jadi bukan berarti kalau kita sudah prioritaskan Tuhan berarti kita sudah abaikan yang lain. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu gitu. Tuhan kita itu ingin kita prioritaskan Tuhan, nanti kita bersama Tuhan akan memprioritaskan kepada yang lain-lain lagi. Jadi mudah-mudahan sharing saya gitu, apa yang saya alami dalam hidup ini bisa ada manfaat buat teman-teman dan keluarga, dan apabila memang dianggap bisa membawa nilai pengertian lebih positif gitu, ya mestinya teman-teman juga coba sharingkan ke yang lain, teman-teman lain gitu, ke keluarga yang lain. Karena hidup kita ini tidak jauh-jauh cuman dua yang Tuhan kehendaki. Satu, bagaimana kita diri sendiri selamat, dan bagaimana melalui kita bisa menyelamatkan yang lain. Tuhan tidak ingin yang lain selain itu gitu. Jadi nomor satu kitanya dulu, apakah kita bisa selamat, tidak. Kalau kita bisa selamat, kita bersama Tuhan, kita menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan yang lain. Tujuan Tuhan cuman itu, kita selamatkan semua orang, semua agama gitu, semua ras, semua warna kulit, semua gitu ya. Tuhan gak pandang bulu, ya Tuhan pengen semua diselamatkan. Oke teman-teman, mungkin pagi ini saya coba sharing seperti ini. Nanti kalau Tuhan gerakkan hati saya coba bikin sharing yang baru gitu, yang memang saya alami dalam hidup ini. Oke teman-teman, mungkin cukup ini aja dulu. See you, bye bye.